wasallam, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas, gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Dia bilang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam. Kapan kita membacakan niat pada saat salat atau berwudu? Taib. Kata Imam Syafi'i bersamaan dengan takbir Anda. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang mengatakan jadi bersamaan dengan takbir, muqtarinan bit takbir. An-niyatu mahalluha fil qalbi, kata beliau, niat itu tempatnya dalam hati, ya, kemudian muqtarinan bit takbir, bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda ucapkan Allahu Akbar di lisan, hati Anda menunjukkan bahwa saya salatnya ini, zuhur, asar dan sebagainya. Ya, kalau orang Arab di hatinya mengatakan usolli fardhu dhuhri, kan? Ya, saya berniat untuk menunaikan salat zuhur. Karena orang Arab, kan? Kita bisa mengatakan dalam hati kita, nggak perlu dilafadzkan. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, ya Allah saya berniat zuhur, ya Allah saya berniat asar. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asr dan sebagainya. Tapi di hati, gitu kan? Kata Imam Syafi'i, di lisan cukup mengatakan kalimat Allahu Akbar. Paham di sini? Baik, bismillah. Kapan niat sholat itu Pak Ustaz? Apakah sebelum sholat? Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram, dari A sampai bar, di situ letak niat. Mazhab Syafi'i Allahu Akbar, disitulah letak qasad, ta'aruf, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Bagi yang melafazkan, ini ucapkannya usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat. Niat itu di dalam. Ma'allun niyati al-qalbu, tempat niat itu hati, maka dia berniat itu di dalam. Nah, kapan niat itu? Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Ini A, ini bar. Allahu Akbar. Di situlah letaknya. Allahu Akbar.
Itu Syafi'i. Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbir. Makanya kalau bapak ibu sholat, ada imam takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kapan dia berniat? Sebelum takbir dia niat. Niat itu tak harus suara. Kalau ada orang melafalkan niat, lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Karena kalau dia langsung takbir Allahu Akbar, hatinya berkata-kata, ini sholat isya apa sholat maghrib? Sholat qasar apa sholat jamaah? Ustadz yang mana? Saya berniat dalam takbir Allahu Akbar. Nah disitulah letak qasad ta'arud ta'yin. Sholatnya apa? Berapa rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Lillahi ta'ala. Adalah qasdu syai', bermaksud dengan hati. Maksud apa? Maksud melakukan sholat. Muqtarinan bi fi'li, barengan dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Waktu takbir itu Anda lintaskan Anda mau melakukan sholat. Tempatnya di dalam hati, bukan di lidah. Diem tok sah. Allah. Niat apapun, puasa diem tok juga sah. Niat itu tempatnya aslinya di dalam hati. Takbiratul ihram bukan niat. Takbiratul ihram adalah rukun. Takbir Allahu Akbar. Dan niatnya waktu takbiratul ihram. Makanya niat tidak diucapkan. Makanya mengucapkan niat di dalam sholat itu adalah sebelum takbiratul ihram. Sebelum niat yang sesungguhnya. Tapi diucapkan niat oleh lidah itu untuk membantu kita supaya tidak ngelantur. Usolli fardhu dhuhri arba' rakaat mustaqbil qiblat. Bukan itu masih muqaddimah niat. Niatnya adalah waktu Allahu Akbar, disitulah lintasan niat. Makanya melintaskan niat di dalam sholat itu dibarengi dengan waktu takbiratul ihram. Sehingga yang harus difahami di dalam niat itu, yang Anda lintaskan kalau sholat, kalau niat fardu, ada sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah rawatib muakkadah yang dikukuhkan, ada sholat sunnah mutlak. Ada 3 martabat sholat. Kalau sholat fardu ibu bapak, ini niat. Sholat fardu itu yang wajib dihadirkan di hati waktu Allahu Akbar takbiratul ihram hanya 3. Jangan salah, 3. Yang pertama al-qasdu, maksud, mau melakukan sholat. Yang kedua adalah ditentukan sholatnya. Sholat apa? Zuhur atau asar? Kemudian meyakini kefarduannya, 3 tok. Jadi kalau bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri tok gitu, itu sudah cukup. Usolli fardhu, aku niat sholat fardu duhur tok, itu saja yang harus dihadirkan waktu Allahu Akbar. Bukan usolli fardhu dhuhri arba' rakaat mustaqbil qiblat. Nah, itu bisa bikin was-was tuh. Ini niatnya salah. Kan ada orang takbir aja bingung kayak megang kambing enggak kepegang enggak. Ngapain, Pak? Kok susah bener? Berarti disalah baca fikihnya. Jadi yang dihadirkan bukan semua niat. Nawaitu sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Gimana menghadirkan sepanjang itu kan? Jadi cukup yang dihadirkan adalah 3 tadi. Bermaksud itu pokoknya aku niat sholli. Kemudian ditentukan dhuhrinya. Allahu Akbar. Bermaksud dilintaskan duhurnya, farduannya, itu saja. Allahu Akbar. Kan bisa ibu? Kan ya, waktu Allahu Akbar itu ibu nginget apa? Ini sholat duhur yang fardu. Itu sudah, ya gitu caranya. Bukan waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar ingat sholat duhur arba' rakaatin. Panjang. Maka ini namanya niat, mu'tabarat fin niat, yang dianggap dalam niat yang perlu dihadirkan waktu takbiratul ihram hanya 3 itu. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat qabliyah ba'diyah 2 tok. Al-qasdu, maksud, sama sholatnya disebutkan. Allah, ini terlintas Allah, di dalam Allahu Akbar dilintaskan qabliyah duhurnya. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak pakai nama, langsung saja Allahu Akbar, niat saja sudah sah, nggak pakai menentukan sholatnya apa. Nah ini yang harus dipahami, sehingga nggak akan kena was-was. Jadi istishab niat itu, ditarik niat waktu takbiratul ihram itu harus memang waktu takbiratul ihram Allahu Akbar kita harus ingat niat.
Kalau nggak niat ingat, nggak